Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah pada bergabung dengan tepat waktu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, sehat, alhamdulillah. Ya, oke. Masih semangat untuk belajar daring ya? Insya Allah semangat, Bu. Ya. Oke, jangan lupa mengisi presensi yang sudah Ibu sediakan pada chat. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada materi teks anekdot. Sekarang masih sama, yaitu tentang sastra, ya, tapi teks hikayat. Ada yang tahu perbedaannya teks hikayat itu bagaimana? Berisi tentang cerita rakyat, Bu, cerita zaman dulu. Oh ya, betul, cerita zaman dulu ya. Kemudian, mengapa kita harus belajar tentang hikayat? Ada yang bisa menjawab? Untuk melestarikan budaya, Bu. Ya, baik, betul sekali Mbak Enda. Karena cerita hikayat ini merupakan salah satu warisan budaya leluhur. Salah satu cara kita melestarikan adalah dengan mempelajari teks hikayat. Gitu ya. Oke. Nah, kompetensi dasarnya tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulis. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama menemukan ciri-ciri atau karakteristik teks, yang kedua menentukan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, kemudian yang ketiga menyimpulkan nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat baik lisan maupun tertulis. Nah, dari indikator ini maka tujuan pembelajaran kita adalah menemukan ciri atau karakteristik, kemudian menentukan nilai-nilai, dan juga menyimpulkan nilai-nilai atau isi yang terkandung dalam hikayat. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya sama seperti yang ada di LKPD yang sudah kalian unduh nanti. Oke. Nah, ada yang tahu pengertian dari hikayat itu apa? Hikayat itu adalah cerita yang berisi tentang menceritakan tentang cerita-cerita zaman dulu, Bu. Betul tidak? Ya, betul. Hikayat adalah cerita yang lampau. Nah, pengertiannya seperti ini. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, biografis, ya. Dan sifatnya itu sebagai pelipur lara atau untuk meramaikan pesta. Kemudian struktur dari hikayat sama dengan teks sastra yang lain, ada abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan coda. Ya. Tapi hari ini yang akan kita bahas adalah karakteristik. Nah, lalu bagaimana karakteristik teks hikayat tersebut? Simak dulu video dari Patani Darussalam. Hikayat Patani Darussalam. Alkisah terdapat suatu kerajaan yang dikuasai oleh Raja Payatul Kurlep Mahajana. Setelah raja tersebut meninggal dunia, ia digantikan anaknya yang bernama Payatunakpa. Raja Payatunakpa adalah seorang raja yang suka beribadah. Mereka mendirikan sholat dan tidak memakan makanan yang diharamkan dalam Islam. Demikian cerita Patani Darussalam. Sekian, terima kasih. Silakan kalian berdiskusi bersama kelompok untuk menemukan karakteristik dan nilai-nilai sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ciri-cirinya, Bu. Ya, karakteristiknya coba Mbak Petra. Itu yang istana sentris begitu ya, Bu? Ya. Ya, yang saya temukan tadi ciri-ciri istana sentris
terdapat dalam kutipan teks Raja Patayu di Kerajaan Patani Darussalam, Bu. Ya. Terus apa lagi? Kemudian itu, Bu, anonim, tidak terlihat siapa pengarangnya. Oke. Ya. Selanjutnya Dan untuk masih saya yang lain, Bu. ya, satu lagi boleh. Ya, kemustahilan, Bu. Unsur kemustahilannya di dalam cerita tadi ada rusa putih yang bercahaya, gambar 8, Bu, kemudian menghilang di tengah hutan. Oke, ya, baik, betul. Selanjutnya Mbak Vita bisa menambahkan. Itu menceritakan tentang ini ya Bu ya. Istana sentris berarti tentang raja-raja itu ya Bu, keturunan raja bangsawan itu ya. Iya, betul. Ya, terus cirinya, oke. Dengarnya bagian yang itu, Bu, memahaminya yang nilai agama, Bu. Nilai agama ya. Bagaimana nilai agamanya, Mbak Petra? Jadi kayak tadi nilai agamanya itu penyakit bisa sembuh sebenarnya bukan cuma karena obat, Bu, tapi juga Iya. karena pertolongan Tuhan. Ya, baik, betul sekalian. Jadi kita harus pasrahkan kepada Tuhan. Oke, Mbak Titi bisa menambahkan? Sinyalnya tadi tidak stabil, jadi nggak mengikuti, Bu. Oke. Tertinggal informasi. Ya, nanti bisa diulang lagi di Google Classroom ya. Sudah diberikan materi dan juga teksnya. Nanti bisa dipelajari lagi secara mandiri. Oke, baik. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa Hikayat Patani Darussalam itu mempunyai nilai-nilai yang terkandung, ada nilai moral, kemudian ada nilai agama dan juga nilai sosial, gitu ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang ingin ditanyakan? Ya, baik, terima kasih. Ya, nanti LKPD yang sudah kalian kerjakan, silahkan kalian kirim ke Google Classroom. Dan juga untuk pembelajaran hari ini, kalian nanti di akhir silahkan mengisi kuis yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom, dilengkapi, diisi, kemudian nanti yang nilainya kurang dari KKM kita adakan remedi, yang nilainya sudah KKM atau lebih dari KKM nanti kita adakan pengayaan, gitu ya. Nah, Bu, ya, baik. Untuk materi selanjutnya, pada pertemuan besok kita akan membahas tentang menceritakan kembali teks hikayat. Gitu ya, untuk dipersiapkan. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Sebelum kita akhiri, silahkan Mbak Vita memimpin berdoa. ya. Maaf Bu, tadi keluar sendiri. Muter-muter. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa diakses di Google Classroom. Ya Bu. Marilah teman-teman kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam literasi. Salam literasi.